محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jal, haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan.
sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kenapa? Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat untuk melangkahkan menuju ke masjid. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa istiqomah, dipelihara oleh Allah dan diberi istiqomah hingga penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pimpinan dan suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perjuangan beliau, cahaya Islam ini sampai kepada kita sehingga kita terbebas dari kejahilian dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini tidak lupa khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan hakiki di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di hari ke-11 daripada bulan Muharram ini, khatib mengambil tema yaitu Muharram Momentum Tajdidun Niyah. Pada bulan yang mulia ini, bulan Muharram, kami mengingatkan bahwa bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan yang mana amal soleh akan diberikan ganjaran berlebih. Begitu pula dengan keburukan, dosanya akan lebih besar dibandingkan pada bulan yang lain. Dengan kedatangan bulan Muharram pada tahun ini, hal itu merupakan pertanda masuknya tahun 1448 Hijriah dalam kalender Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Untuk itu, mari kita benar-benar mengisi sisa waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dan memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya, serta memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu aksiru minas sujud, perbanyaklah kalian sujud. Hadirin sidang rahimakumullah, berkaitan dengan bulan Muharram, ada di dalamnya berbagai perkara yang sangat penting untuk kita bahas, yang tentunya sudah sering disampaikan oleh para khatib sebelumnya, dan tidaklah salah mungkin kami untuk mengurai kembali sehingga menjadi pengingat dan perenungan bagi kita. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah, sebagaimana dalam hadis Syahrullahil Muharram, bulannya Allah adalah Muharram, hadis riwayat Muslim. Kita ketahui bahwa semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang disandarkan nama Allah taala dengan beberapa makhluknya. Hal itu menunjukkan keutamaan tersendiri makhluk tersebut, seperti Muharram sebagai bulannya Allah. Tentunya bulan milik Allah, namun adanya penyandaran tersebut menjadikan bulan Muharram ini memiliki keutamaan khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Naqatullah, untanya Allah, Baitullah, rumahnya Allah, Abdullah, hambanya Allah, dan seterusnya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram yaitu Zulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrul Al-Asham, bulan Allah yang sunyi, karena sangat mulianya bulan ini. Dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang kedua yaitu keutamaan berpuasa pada bulan Muharram secara umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Imam An-Nawawi mengatakan,
Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Muharram dikatakan mulia karena di dalamnya terdapat amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah berpuasa, karena puasa mampu mendorong seseorang untuk mengerjakan amal yang lain. Dengan puasa, seseorang akan terdorong untuk memperbanyak salat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Dan salah satu puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Tasu'a dan Asyura yang sudah kita laksanakan di hari kemarin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, seperti yang khatib sampaikan, bahwasanya pentingnya berpuasa khusus di hari Asyura tanggal 10 Muharram dan anjuran puasa Tasu'a atau Muharram. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan, setibanya Nabi SAW di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka ditanya tentang masalah itu, lalu mereka menjawab, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun, dan kami berpuasa untuk mengagukan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, wasiyamu yaumul Asyura ihtasabu ala Allah ay yukaffira sana allati qablah. Dan puasa di hari Asyura, saya berharap pada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda demikian untuk menyelisih ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang hanya berpuasa pada hari Asyura. Namun tahun depannya beliau belum tiba, sedangkan Rasulullah SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita melaksanakan puasa juga pada hari 9 Muharram kemarin. Mudah-mudahan seperti yang khatib sampaikan, puasa yang kita lakukan kemarin dapat menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, dianjurkan memperbanyak amalan. Menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila berbuat amal soleh, ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat. Hal tersebut menjadi keutamaan bulan haram, yaitu dilipat gandakan ganjaran bagi seorang muslim untuk mengerjakan amal soleh, sehingga ia akan senantiasa mengerjakan amal soleh dan juga lebih menjaga diri dari perbuatan maksiat pada saat itu, dan dosa yang didapatkan juga berlipat ganda. Hadirin sekalian rahimakumullah, terkait dengan amal soleh, banyak sekali tradisi-tradisi zaman dahulu yang mungkin sekarang di era kemajuan zaman sudah mulai dilupakan. Kalau di era Sumatera Selatan ada yang dinamakan bubur surah, ya, bobo surah kami mengatakan. Tentunya di situ apa? Di situ di dalam bubur surah tersebut kita dilatih untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan, berlomba-lomba memberikan yang terbaik sehingga diolah menjadi makanan yang disajikan bersama-sama dan nikmati bersama-sama. Tentunya lagi-lagi semuanya adalah untuk memperingati, yaitu meneladani ataupun mengisi bulan Muharram sebagai bulan latihan untuk memperbanyak amal soleh. Hadirin sidang rahimakumullah, yang terakhir, bulan Muharram sebagai awal daripada tahun Hijriah. Sebagaimana sejarah mengatakan, tercatat dalam sejarah diputuskannya Muharram sebagai awal tahun Hijriah melalui musyawarah daripada sahabat karena tuntutan administrasi, ya, pemerintahan daripada Abu Bakar Siddiq. Tentunya beragam pendapat usulan daripada sahabat untuk mengusulkan dijadikannya kapan dimulainya awal tahun Hijriah. Ada yang mengusulkan yaitu pada hari kelahiran Nabi Muhammad, tapi dibantah oleh sahabat karena itu ditakutkan akan menyamai seperti yang terjadi pada kaum Nasrani, yaitu memperingati ataupun berlebih-lebihan dalam hal kepada sosok Nabiullah Isa alaihissalam. Oleh karena itu para sahabat memutuskan yaitu bulan Muharram
Bulan yang sebagaimana yang khatib sampaikan di atas, banyak sekali keutamaannya, baik itu dalam umat Islam itu sendiri maupun daripada agama yang lainnya, yaitu agama Yahudi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan hijrah, Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis Bukhari nomor 1 dan juga Sahih Muslim nomor 1907. Qala Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha wa aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap individu akan dihisab, akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu di sisi Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibha, akan tetapi barang siapa niat hijrahnya hanya untuk urusan duniawi yang dicapainya, awi imra'atin yankihuha, ataupun perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ada sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, urgensi niat, ya. Memang hadis ini berkaitan, yaitu terkait dengan hadis Ummu Qais, ya. Ketika ada salah satu seorang sahabat yang niatnya ketika diperintahkan hijrah tidak hanya tujuannya untuk keluar dari kota Mekah, menghindari ataupun menjauhi daripada ancaman daripada kaum Quraisy, akan tetapi targetnya ataupun tujuannya adalah untuk menikahi seorang perempuan yang ada di kota Madinah. Tentunya menikah adalah juga bagian daripada sunnah daripada Nabi SAW. Di sisi lain yang menjadi pelajaran bagi kita, penting bagi kita untuk memperbaharui niat kita, mumpung masih dalam satu awal ataupun 10 hari daripada bulan Muharram ini. Kita tanya kepada diri kita, apa target kita atau tekad kita di tahun ini, di tahun 1448 Hijriah ini. Tentunya doa yang sering kita bacakan ketika khataman Al-Quran, ya, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untuk selalu melakukan kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat kami, penghentian kami dari segala bentuk kemaksiatan, bentuk kejahatan. Maka oleh karena itu, mari kita tanamkan tekad untuk mengisi di tahun 1448 Hijriah ini dengan meningkatkan amal baik kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, berkaryalah, berbuat baiklah, fasallallahu wa rasulahu, Allah dan Rasulnya akan menjadi saksi, fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan akan dijadikan saksi pada hari kiamat nanti. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan, diberitakan dari apa-apa yang telah kalian lakukan selama kehidupan di dunia ini. Dan tentunya hadis lain daripada Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk menjadi seorang yang terbaik, ya. Kita tekadkan pada tahun 1448 Hijriah ini, di tengah ancaman krisis ekonomi, ya, di tengah gonjang-ganjing politik, kita tentunya berazam untuk menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah azza wa jal haitsu qala tabarakallah wa ta'ala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairad dhalina wala mudillin. Allahumma astur awratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma qadaitana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asina waslih lana akhirata allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi khair fi hadhihi sana birahmatika ya arhamar rahimin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.